Ya, kita jumpa lagi di acara perkuliahan farmakoterapi tentang kanker. Dan sekarang materinya adalah kita akan membahas mengenai farmakoterapi kanker kolorektal. Apa itu kanker kolorektal? Nah, kanker kolorektal itu tuh juga disebut kanker kolon atau kanker usus besar, yaitu kanker yang tumbuh dan berkembang di usus besar, dubur, dan juga usus buntu. Dan kanker kolorektal itu melibatkan kolon, rektum, dan juga anal. Dan juga dijadikan satu pembahasan karena ada persamaan terapi ya, dan tergantung lokasi kankernya itu beda-beda. Kemudian kanker ini merupakan kanker yang paling banyak terjadi pada dewasa, nggak cuman laki-laki tapi juga perempuan. Dan dia juga penyebab kematian tertinggi ketiga di Amerika. Nah, ini adalah anatomi sistem pencernaan. Kita kenal terlebih dahulu. Kanker kolorektal itu adalah kanker yang ada di sekitar kolorektal, di sini ya. Jadi kolon, small intestine, rektum, dan juga anus. Nah, ini area-area yang bisa menjadi yang berpotensi ini ya, di mana kanker kolorektal itu bisa menyebar. Kemudian untuk epidemiologinya, di dunia kanker kolorektal itu menduduki peringkat ketiga. Kemudian pada tahun 2002 itu terdapat lebih dari 1 juta kanker kolorektal itu tingkat mortalitasnya, tingkat kematiannya lebih dari 50%. Dan laki-laki lebih banyak daripada wanita. Kemudian angka insiden tertingginya tuh di bagian-bagian yang white ya, Kaukasian ya, ras Kaukasian seperti Eropa, Amerika, Australia, Selandia Baru, dan terendah di India, Amerika Selatan, Arab, Israel. Kemudian bagaimana epidemiologi kanker kolorektal di Indonesia? Itu insidensinya itu tinggi dan mortalitas atau kematiannya itu juga tinggi. Jadi pria itu sama dengan wanita dewasa muda itu bisa terkena kanker kolorektal. Dan 75%-nya itu di rektosigmoid. Nah, pada pria itu bisa kanker paru, kanker kolorektal, kemudian pada wanita yang pertama adalah kanker payudara, kemudian disusul kanker rahim, dan disusul kanker kolorektal. Kemudian faktor resiko itu ada yang tidak dapat diubah, jadi yang memang sudah genetik atau memang sudah turunan atau faktor yang sudah menetap dan tidak bisa dilakukan modifikasi gaya hidup, yaitu adalah usia. Jadi semakin meningkatnya usia, maka semakin beresiko terkena kanker kolorektal. Kemudian ada juga riwayat polip kolorektal, kemudian juga ada riwayat inflammatory bowel disease dan juga displasia. Kemudian ada riwayat keluarga juga, jadi keluarganya yang mempunyai kanker kolorektal bisa menurunkan kepada generasi penerusnya. Kemudian ada sindrom genetik mutasi sel yang diturunkan FAP, yaitu mutasi gen APC dan juga HNPCC. Kemudian HNPCC itu ada pada Lance syndrome 3-5% kanker kolorektal. Jadi 3-5%-nya menyebabkan kanker kolorektal. Kemudian ada Turcot syndrome 2 tipe dan juga Peutz-Jeghers syndrome dan juga MUTYH berhubungan dengan poliposis. Untuk latar belakang ras dan etnik itu juga mempengaruhi. Jadi ras Afrika, Amerika insidensinya lebih tinggi dan Yahudi tinggi juga dari seluruh ras di dunia. Kemudian DM tipe 2, diabetes mellitus tipe 2 itu seiring meningkatnya berat badan itu juga beresiko untuk terkena kanker kolorektal. Kemudian
Ada yang faktor yang bisa dimodifikasi adalah faktor gaya hidup, yaitu diet, berat badan, dan olahraga. Kemudian untuk faktor gaya hidup itu tipe diet tertentu seperti konsumsi daging merah, daging olahan, itu bisa menaikkan resiko kanker kolorektal. Diet yang tinggi serat, rendah lemak, dan cukup kalsium itu bisa menurunkan resiko kanker kolorektal. Kurang aktivitas fisik atau kurang olahraga itu juga bisa memicu terjadinya kanker kolorektal, kemudian obesitas, merokok, alkohol, dan juga kerja shift malam sekurang-kurangnya 3 malam per bulan berturut-turut atau selama 15 tahun. Itu juga bisa menyebabkan kanker kolorektal. Nah, untuk faktor gaya hidup, nah ini lifestyle, faktor gaya hidup itu yang berasosiasi dengan colorectal cancer, resiko kanker kolorektal itu misalnya penggunaan aspirin, ada postmenopausal hormon, penggunaan postmenopausal hormon, kemudian alkohol intake atau penyalahgunaan alkohol, kemudian ada physical inactivity dan obesitas, merokok, diabetes, dan juga diet Western itu juga bisa berisiko menimbulkan kanker kolorektal. Adapun patofisiologinya ini adalah seperti ini dipengaruhi oleh MSI, MMR mutasi. Ini pada normal epitelium. Itu kalau misalnya dipengaruhi oleh ini APC beta catenin ini maka menjadi small adenoma. Menjadi tumor kecil ya, tumor kolorektal kecil. Kemudian dipengaruhi oleh KRAS, oleh BRAF, kemudian bisa menjadi adenoma yang lebih besar dan dipengaruhi lagi oleh TP53, kemudian ini juga maka bisa menjadikan kanker. Nah, kemudian ketika kanker itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mungkin belum diketahui gitu ya, maka mengakibatkan kanker kolorektal itu bisa metastasis ke organ di sekitarnya atau menyebar di organ sekitarnya. Misalnya ada organ liver, ada organ jantung bahkan, kemudian organ-organ di sekitarnya. Dalam perkembangan kanker usus besar, perubahan genetik itu menargetkan gen yang diidentifikasi di bagian atas diagram ya. Ketidakstabilan jalur mikrosatelit yang diprakarsai oleh mutasi gen MMR atau penyimpangan metilasi MLH1 selanjutnya terkait dengan mutasi hilir di TGFBR2 dan PAX itu penyimpangan metilasi MLH1 dan mutasi BRAF masing-masing terkait dengan jalur sera T-dadenoma. Jadi tanda-tanya menunjukkan bahwa perubahan genetik atau epigenetik spesifik untuk perkembangan metastasis yang belum diidentifikasi. Jadi kalian ini adalah penjelasan dari bagan di atas gitu ya. Yang tanda tanya adalah ini. Kemudian perjalanan dari normal, dari sel normal, kenapa kok bisa menjadi kanker yang menyebar itu adalah kemungkinan penjelasannya secara teoritisnya adalah ini. Nah, untuk patofisiologinya itu sama kurang lebihnya. Patofisiologinya terjadinya kanker kolorektal multistep itu melibatkan perubahan genotip dan juga fenotip, yaitu adalah hipometilasi DNA dan lain sebagainya, ada mutasi KRAS, itu yang pada mulanya normal epitelium itu maka menjadi kanker yang besar seperti ini, kemudian mengalami metastasis atau menyebar gitu ya ke organ di sekitarnya. Nah, ini adalah penjelasan dari bagan di atasnya. Oke, untuk pencegahannya apa kanker kolorektal itu? Yaitu screening, terutama untuk riwayat keluarga dengan kanker kolorektal. Kriterianya bisa menggunakan kriteria Amsterdam, itu setidaknya bila ada 3 kerabat menderita kanker kolorektal itu maka patut
dicurigai, patut di screening apakah nantinya dia juga terkena kanker kolorektal atau tidak, beresiko atau tidak, berpotensi atau tidak. Kemudian hubungan orang tua, saudara, anak, nah itu juga bisa ada kaitannya dengan faktor risiko kanker kolorektal dan kejadiannya itu pada 2 generasi. Dan juga ada yang menderita kanker kolorektal pada usia kurang dari 50 tahun. Ya, kemudian untuk kriteria Bethesda lebih muda dari 50 tahun itu menderita kanker yang berhubungan dengan HNPCC. Kemudian screening juga dilakukan untuk orang yang lebih muda dari 50 tahun menderita kanker kolorektal yang berhubungan dengan HNPCC. Usia berapa saja itu bisa menderita kanker kolorektal yang berhubungan dengan HNPCC. Nah, ini pencegahannya kalau misalnya kalian atau kita, na'udzubillah min dzalik ya, itu ada saudaranya, kakek, nenek, adik, kakak, kemudian om, tante, ayah, ibu yang misalnya kakeknya misalnya menderita kanker kolorektal, kemudian memenuhi kriteria ini adalah kriteria yang suspek, diduga mempunyai riwayat keluarga, maka sebaiknya segera sedari awal dilakukan screening ada atau tidaknya kanker kolorektal sebelum membesar ya, sebelum metastasis atau sebelum kanker itu parah, maka dilakukan screening dari awal kalau kalian merasa ada saudaranya yang memenuhi kriteria-kriteria berikut. Untuk strategi pencegahannya itu adalah seperti yang ada di bagan itu misalnya adalah suplementasi diet yang high fiber atau yang tinggi serat. Nah, itu mekanismenya adalah berikut. Kemudian adalah diet mengurangi lemak dan juga diet tidak menggunakan obat-obat yang NSAID karena dia bisa menginhibit COX-2, mengindus apoptosis via 15-LOX1. Kemudian preventionnya, pencegahannya itu dengan suplemen asam folat, kalsium, seperti itu. Kemudian estrogen itu juga estrogen itu dia bisa mendirect antiproliferatif effect on colorectal epithelium. Kemudian ada asam ursodeoxolid, kemudian ada aminosalisilat, ada eflomitin dan juga oltripras. Oke, kemudian ya untuk screeningnya itu bisa menggunakan flexible sigmoidoscopy, kemudian kolonoskopi, ada double contrast, ada CT kolonografi, dan ada fecal occult blood test, dan juga ada fecal immunochemical atau FIT. Untuk gejala dan tandanya, gejalanya itu adalah misalnya perubahan kebiasaan buang air besar. Kemudian ada perdarahan rektal, nah itu juga dicurigai adanya kanker kolorektal. Adanya mual, muntah, terus ketidaknyamanan di bagian perut, kram perut, lemah dan fatigue, terus adanya jaundice dan hepatomegali, ada edema lengan. Nah itu dicurigai diindikasikan sebagai kanker kolorektal. Jadi harus dilakukan screening lebih lanjut ya dengan dengan metode-metode ini tadi. Kemudian untuk tes laboratoriumnya apa saja? Itu bisa tes darah, bisa cek anemia, enzim hati, tumor markernya atau CEA-nya, dan juga biopsi. Biopsi itu pengambilan jaringan dari sel kankernya dalam jumlah yang kecil, yang jumlah mikro gitu ya. Kemudian laboratorium tesnya bisa dengan CT scan, ultrasound, MRI, X-ray, dan juga PET, dan juga angiografi.
Untuk stasenya, untuk kanker kolorektal sama ya dengan yang kanker-kanker sebelumnya, yaitu menggunakan sistem TNM. Ini cara bacanya kalian sudah mengerti ya, kalau stase 0, stadium 0, itu T-nya adalah T berapa, kemudian N-nya N0. Ya, yang kalian hafalkan adalah tentu saja yang stadium 4 itu pasti dia T-nya itu sudah NIT, jadi semua T itu bisa terjadi pada kanker stadium 4. Kemudian semua N itu juga kemungkinannya bisa N0 atau N1 itu terjadi pada kanker stadium 4. Dan tentu saja yang membedakan stadium 4 dengan yang lainnya adalah M1, yaitu M1 itu maksudnya yang sudah metastasis kemana-mana. Kalau stadium 0 sampai 3C itu kan dia masih M0, masih belum metastasis, tapi kalau stadium 4 itu sudah metastasis kemana-mana. Nah, untuk stasenya itu adalah stase 0, stase 1, 2A, 2B, dan 2C itu bisa dibedakan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ini adalah stase atau stadium 2C, itu kanker bisa keluar kolon atau rektum menyebar ke organ yang terdekat. Nah, kemudian ini stase 3A. Nah, stase 3A itu bisa T1 sampai T2, N1 dan juga M0. Dan bisa T1, N2A dan juga M0. Yang jelas persamaannya stase 3A itu adalah masih M0, maksudnya kankernya masih belum metastasis. Stadium 3B itu kankernya juga masih M0, masih belum metastasis, masih belum menyebar. Kemudian juga T3A, T3, T4A itu N1, M0 itu maksudnya adalah kankernya itu telah tumbuh pada lapisan terluar dari usus besar atau rektum atau T3, atau yang T4A itu melalui peritoneum visceral tetapi belum mencapai organ terdekat. Nah, yang N1A, N1B itu maksudnya adalah sudah menyebar ke kelenjar getah bening atau ke daerah lemak di dekat kelenjar getah bening, tetapi bukan nodus sendiri atau N1C. Jadi, terus M0 itu maksudnya adalah belum metastasis atau belum menyebar ke tempat yang jauh. Stadium 3C itu juga sama, cara pembacaannya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk stadium 4A dan juga 4B, nah itu stadium 4A dan 4B itu sama-sama setiap T dan setiap T, N-nya juga setiap N, bisa N0, bisa N1, N2, M-nya adalah M1A dan M1B yang menyebar. Yang membedakan adalah M1A itu adalah menyebar ke satu organ seperti hati atau paru-paru atau set kelenjar getah bening. Tapi kalau yang stage 1B itu adalah menyebar ke lebih dari satu organ jauh seperti hati atau paru-paru atau set kelenjar getah bening. Dan ini yang M1B itu lebih parah atau telah menyebar ke bagian yang jauh dari selaput rongga perut. Jadi sudah menyebar kemana-mana, itu adalah stadium 4B itu yang sudah masuk terminal gitu ya. Adapun prognosis kanker kolon dan juga kanker rektal itu adalah prognosisnya itu maksudnya kemungkinan untuk sembuh, prediksi untuk sembuhnya. Jadi kalau masih stadium awal itu biasanya harapan hidupnya dia lebih lama. Jadi 74%, jadi lebih besar. Tapi kalau sudah stadium terminal, stadium akhir, maka 5-year survival rate-nya, harapan hidup untuk 5 tahunnya itu persentasenya itu cuma sedikit, yaitu 6% saja. Dalam artian, ya kalau sudah stadium 4A, stadium 4B, itu biasanya memang karena kankernya sudah menyebar, maka biasanya pasien akan susah gitu untuk bertahan hidup lebih lama lagi gitu, apalagi dalam 5 tahun ke depan. Kemudian untuk tata laksana terapinya, itu tujuan terapi itu tergantung stadiumnya, tergantung stasenya. Kalau stase 1, 2, 3 itu adalah untuk mencegah eradikasi dan metastase.
Untuk stadium 4 atau stase 4 itu untuk mengurangi gejala dan komplikasi dan menaikkan survival rate-nya, menaikkan harapan hidupnya. Adapun strategi terapinya adalah dengan pembedahan, yaitu pembedahan kolon atau kolektomi terbuka, kolektomi dengan laparoskopi, poliptomi, dan juga eksisi lokal dan pembedahan rektal. Dan bisa juga standar ya terapi kanker itu adalah bisa menggunakan terapi radiasi, kemoterapi, dan juga targeted terapis atau terapi yang tertarget menggunakan monoklonal antibody itu tadi. Nah, ini untuk NCCN Guideline version 3 2013 colon cancer itu adalah kalau misalnya stase patologinya itu masih di TIS, T in situ, T1N0, M0, ini cara bacanya, surveillance-nya makanya koloskopi pada tahun pertama. Jika adenoma berkembang, diulang dalam 1 tahun. Jika tidak berkembang, maka diulang setelah 3 tahun dan evaluasinya tiap 5 tahun. Nah, ini kalau misalnya patologik stage-nya atau stadiumnya sudah T3, N0, M0, maka eh, adjuvan terapinya itu adalah dengan clinical trial atau observasi atau bisa dipertimbangkan pemberian kemoterapi capecitabine atau 5-fluorourasil atau leukovorin. Dan kalau misalnya T3, N0, M0 pada resiko tinggi untuk recurrence ya, untuk kekambuhan atau T4 N0 M0, maka adjuvan terapinya itu bisa dipertimbangkan pemberian kemoterapi capecitabine atau leukovorin atau Volvox atau Capox atau Flox atau clinical trial atau observasi. Dan surveillance-nya itu riwayat dan pemeriksaan fisiknya tiap 3-6 bulan dalam 2 tahun, kemudian tiap 6 bulan dalam 5 tahun. Kemudian CEA sama dengan di atas, CT scan untuk resiko tinggi, kolonoskopi dan juga PET. Itu untuk surveillance-nya dilakukan screening secara mendetail, secara ini ya, berkesinambungan. Kemudian ini juga bisa dibaca untuk NCCN guideline yang patologik stage-nya T1, 3, N1, 2, M0 atau T4, N1, 2, M0, maka adjuvan terapinya itu bisa dipertimbangkan untuk kedua kategori, Volvox atau Capox. Pilihan lainnya bisa FLOX yaitu kategori 1 atau capecitabine atau 5-fluorourasil atau leukovorin. Untuk surveillance-nya maka ini pemeriksaan fisik sama CEA, CT scan, kemudian kolonoskopi pada 1 tahun kecuali jika tidak ada kolonoskopi sebelumnya karena lesi, maka kolonoskopi dalam 3-6 bulan. Kemudian adenomanya berkembang atau kankernya berkembang itu diulang dalam 1 tahun. Kalau tidak berkembang maka diulang dalam 3 tahun, kemudian 5 tahun. Jadi tetap harus di screening, dievaluasi secara berkesinambungan. Nah, ini adalah NCCN guideline. Nah, sama seperti yang tadi ya. Jadi sudah disebutkan di tabel tadi. Nah, kalian nanti bisa baca sendiri di NCCN guideline yang terbaru. Kalau ini kan masih 2013. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari NCCN guideline untuk kanker kolorektal yang terbaru, yang version sekarang kalau nggak salah sudah version 5 kalau nggak salah ya. Coba nanti kita kalian cari lagi NCCN guideline untuk kanker kolorektal yang terbaru. Nah, ini terapi kanker kolorektal sama ya, sesuai dengan stasenya itu tadi. Jadi, kanker kolorektal itu terapinya intinya adalah menyesuaikan stasenya. Jadi, dokter nanti yang akan mendiagnosis ini stadiumnya adalah stadium berapa. Kemudian nanti dokter maupun farmasis nanti bisa bekerja sama untuk mendiskusikan
terapinya itu adalah menggunakan kemoterapi yang kombinasi apa saja. Seperti itu. Nah, ini juga apa NCCN guideline. Ini juga NCCN guideline, ini juga apa bisa kombinasi kemoterapi apa dan apa itu sesuai dengan apa stase atau stadium kliniknya. Ya, ini juga untuk TNI dan juga untuk skala T dan N dan juga yang metastasis. Kalau gejalanya simptomatik itu bisa menggunakan kombinasi sistemik kemoterapi, tapi kalau asimptomatik itu nanti dilihat kemoterapi untuk advance atau metastatic disease di REC E1-nya ya. Nah, ini adalah guideline. Coba nanti kalian search lagi guideline yang terbarunya. Kalau tidak salah itu sudah versi lebih dari 5 kalau tidak salah ya. Nah, untuk terapi metastasisnya itu ada first line, second line, dan juga third line. Kalau first line itu menggunakan Volvox atau plus minus antibodi monoklonal bevacizumab ya, ya hampir sama dengan kanker paru tadi. Terus kemudian untuk second line-nya itu ada yang namanya Volviri irinotecan atau bisa dengan Volviri cetuximab dan irinotecan plus cetuximab. Kemudian untuk third line terapinya itu bisa menggunakan irinotecan plus cetuximab atau irinotecan plus cetuximab atau juga clinical trial BSC. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kurang lebihnya apa terapi untuk metastasis atau yang bila sudah stadium 4A, 4B itu tadi. Jadi untuk yang metastasis itu ditambah terapi bevacizumab, panitumab atau cetuximab. Nah, bevacizumab itu merupakan antibodi monoklonal sudah kita bahas sebelumnya di kanker paru, kemudian di pendahuluan kanker, kemudian itu cetuximab itu juga merupakan rekombinan antibodi monoklonal yang menghambat GFR. Kemudian ada irinotecan, topoisomerase activate agent itu menghambat aktivitas ikatan DNA pada topoisomerase 1, DNA single strand rusak dan kontraindikasinya adalah gangguan hati dengan bilirubin 2 mg per desiliter atau transaminasenya bisa meningkat 3 kali nilai normal itu bila tanpa metastase. Dan kalau dengan metastase itu nilai bilirubinnya bisa meningkat 5 kali dari nilai normalnya. Dan irinotecan itu juga kelemahannya ada efek samping diarenya. Nah, untuk obat-obat kemo yang dimaksud Volvox itu tadi, Volvox itu adalah gabungan dari fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin. Untuk Volviri itu gabungan antara fluorouracil, leucovorin dan juga irinotecan. Untuk Capox itu adalah capecitabine dan juga oxaliplatin. 5FU itu adalah fluorouracil dan juga leucovorin dan juga Volvoxviri itu adalah gabungan fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin atau irinotecan. Fluorouracil itu termasuk antineoplastik golongan antimetabolit. Nah, mekanismenya dia memfluorinasi antipirimidin analog urasil. Efek samping utamanya dia itu berupa mukositis dan juga diare dan juga dia bisa mengakibatkan mual muntah yang ringan ya. Jadi fluorouracil itu mual muntah ringan bukan yang berat seperti itu. Kemudian indikasi apa namanya kontraindikasinya adalah warfarin, kemudian penggunaan kombinasi dengan leucovorin itu bisa menaikkan kemampuan ikatan metabolit aktif fluorouracil ke timidilat sintase dan juga menaikkan aktivitas sitotoksiknya. Nah, ini adalah fluorouracil plus leucovorin. Kemudian ada lagi obat untuk kanker kolorektal yang lain yaitu adalah capecitabine. Itu dia sejenis
5 fluorourasil yang diubah menjadi 5 fluorourasil dalam 3 step. Jadi yang apa? Efek sampingnya itu kelemahannya adalah diare sehingga kadang memerlukan terapi elektrolit ya biar tidak terjadi dehidrasi. Kemudian kontraindikasinya itu dengan warfarin yaitu menaikkan efek antikoagulan yang bisa menaikkan resiko pendarahan. Dosis untuk disfungsi ginjal, untuk yang fungsi ginjalnya kurang baik itu ada penyesuaian dosisnya, yaitu dosisnya dikurangi sampai 25% atau seperempatnya untuk kreatinin clearance-nya yang 30 sampai 50 ml per menit. Dan juga hindari penggunaan kalau kreatinin clearance-nya kurang dari 30 ml per menit karena capecitabine ini kan efek sampingnya selain diare dia juga bisa mempengaruhi fungsi ginjal ya. Dia bisa memperberat fungsi ginjal. Kemudian untuk oksaliplatin itu adalah yang perlu kalian ingat itu adalah dia termasuk golongan apa, yaitu golongan alkylating agent. Kemudian mekanismenya apa? Mekanismenya adalah menghambat sintesis DNA. Kemudian efek sampingnya itu juga neuropati perifer, lebih pada 50% pasien. Kemudian dia juga menyebabkan efek mual muntah yang ringan, tidak terlalu berat, dan juga hindari dingin ketika menggunakan oksaliplatin. Dan kalau misalnya ada fungsi renal atau ginjal yang kurang bagus, itu juga dosisnya dikurangi. Nah, kombinasi digunakan untuk metastase, untuk respon rate yang tinggi. Ini biasanya digunakan kombinasi dengan obat lain. Oke, begitu saja presentase dari Ibu mengenai terapi dari kanker kolorektal ini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.